warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naama Maria Pumeni Sanam, salah satu mahasiswa TPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Asal LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 20 23 72 53 09 26. Saat ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di Sekolah Dasar Negeri Saktia. Terima kasih. Siap. Hormat. Salam. Apa kabar semua? Baik. Tuhan. Hari ini siapa punya giliran berdoa? Oke, Nanda, silahkan maju ke depan untuk berdoa sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, kita akan lakukan ice breaking untuk tetap semangat dalam belajar. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Dengan namanya, Ibu akan memeriksa kehadiran. Britli, Hadir Ibu. Deska, Hadir Ibu. Dewindri, Hadir Ibu. hadir toh? Hadir Ibu. Sebelum mulai dengan pelajaran kita hari ini, atau sebelum masuk ke materi, ada 2 pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan. Sebutkan salah satu contoh jenis flora yang hanya hidup di NTT. Solendoria. Pohon cendana. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk Solendoria. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu contoh jenis fauna yang hanya Sebutkan salah satu contoh fauna yang hanya hidup di wilayah NTT. Deska. Komodo. Komodo, baik. Terima kasih, kita aplaus dulu untuk Deska. Dengan kedua pertanyaan tersebut berarti kalian semua sudah mengerti tentang arti dari flora dan juga fauna. Kata lain dari flora itu apa? Tumbuhan. Sedangkan fauna? Hewan. Ya, baik. Terima kasih. Nah, mengapa kita harus mempelajari tentang kondisi wilayah yang ada di Indonesia? Karena kita mempelajari kondisi dan wilayah yang ada di wilayah kita, misalnya dia punya keindahan alam, dia punya keberagaman budaya, dan dia punya sejarah, pasti kita akan bangga. Kita merasa bangga karena kita punya kondisi alam dengan kita punya
keindahan alam yang ada di wilayah Indonesia itu sangat bagus. Dengan begitu maka kita akan semakin cinta terhadap kita punya tanah air. Kita akan masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini tentang mengenal kondisi wilayah Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksinya terhadap kekayaan wilayah Indonesia. Karakteristik dari wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki keberagaman hayati yang sangat banyak atau yang tinggi. Nah, keberagaman hayati tersebut terdiri dari flora dan juga fauna. Flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Itu pada tahun 1859 seorang ahli yang bernama Alfred Russel Wallace. Dia membagi persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama flora dan fauna bagian Asiatis atau Indonesia bagian barat. Itu dia meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, yang memisahkan antara jenis flora dan fauna Asiatis dan juga jenis flora peralihan itu ada garis Wallace. Yang memisahkan antara flora Asiatis dan juga flora peralihan adalah garis Wallace. Nah, garis Wallace adalah garis titik-titik yang memisahkan antara jenis flora dan fauna di Asiatis dan juga jenis flora dan fauna yang ada di peralihan. Jenis flora dan fauna yang ada di peralihan atau Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah dia meliputi kepulauan. Perhatikan di papan. Dia meliputi kepulauan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Jadi jenis flora dan fauna yang ada di wilayah peralihan meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Nah, flora yang ada di bagian peralihan itu terdapat apa? Stepa atau padang rumput. Yang berikut savana atau padang rumput berserah. Ya, yang berikut Hutan pantai. dan yang berikut Dan hutan peguasaan. hutan Pegunungan yang ditumbuh yang dan pinus. Ya, hutan pegunungan yang ditumbuhi oleh pohon cemara dan pohon Pinus. perhatikan dulu sore. Nah, hutan yang ada di wilayah peralihan ini dia bersifat homogen. Dengan dia punya ketinggian pohon biasanya tidak terlalu tinggi. Dia punya pohon yang ada di wilayah peralihan ini tidak terlalu tinggi. Dia dibandingkan dengan flora bagian Asiatis,
flora bagian asiatis dia lebih tinggi daripada jenis flora yang ada di wilayah peralihan. Nah, antara wilayah peralihan dan juga Australis ada sebuah garis yang memisahkan, yaitu garis, perhatikan di papan, garis Weber. Garis Weber itu adalah garis titik-titik yang memisahkan antara jenis flora dan fauna peralihan dan juga jenis flora dan fauna Australis. Tadi yang kedua, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu jenis flora dan fauna yang berada di Australia. Perhatikan di papan, Australis. Sudah? Bukan Australia ya, Australis. Yaitu Indonesia bagian timur. Nah, jenis flora yang ada di wilayah Australis ini terdapat hutan yang memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, hutan ini dia menyerupai hutan yang ada di Sumatera dan juga Pulau Kalimantan. Nah, flora yang ada di wilayah Australis ini dia tersebar di wilayah Pulau Papua. Terus pulau apa lagi? Maluku. Dan sisanya. nah, di bagian Indonesia bagian timur terdiri dari banyak tumbuhan, yaitu tumbuhan Sagu. tumbuhan apa lagi? Hutan kayu putih. Dan juga tumbuhan Sejenis tumbuhan matoa. iya. Jadi jenis flora yang ada di wilayah Australis ini adalah tumbuhan sagu, hutan kayu putih, dan jenis tumbuhan matau. Sampai di sini kita akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan. Setiap kelompok menulis dia punya nama kelompok di sini. Perhatikan ke depan. Sudah? Sudah, Ibu. Kemudian dia punya pertanyaan ada di bagian bawah. Semua sudah lihat? Sudah, Ibu. Pertanyaan tersebut kemudian dikerjakan di lembar kedua. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah mengerti, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang sampai selesai. Sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu. Banyak berdiri semua. Tepuk semangat. Hasil diskusi masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang mewakili.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jenis-jenis fauna yang ada di dunia Asiatis. Yang pertama, tapir, burung jalak, burung merah, burung elang, gajah, monyet, beruang, macan, orang hutan, badak. Sekian hasil presentasi kami. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Sebutkan nama wilayah yang ada di Indonesia bagian barat. Ulangi pertanyaan lebih keras lagi. Sebutkan nama wilayah yang ada di Indonesia bagian barat. Oke. Mungkin teman 2 orang yang duduk bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kalau dari kelompok 3 ada pertanyaan? Oke. Teman-teman dari kelompok 1 yang duduk bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Silahkan menghadap ke kelompok 2 baru berdiri yang sikap baru menjawab. Silahkan. Jawa dan Bali. Bagaimana kelompok 2? Puas. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita aplaus untuk kelompok 1. Duduk. Yang berikut kita panggil kelompok 2 yang mewakili. Kasihkan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membaca nama-nama jenis fauna yang ada di peralihan. Yang pertama, babi badak, sapi, kerbau, kus-kus, tarius, monyet sabah, komodo, dan kuda. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Oke, silahkan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Mengapa komodo tidak ada di wilayah Indonesia Barat dan Timur? Silahkan duduk. Mohon kepada teman kelompok 2 yang duduk untuk bisa membantu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok 3. Oke. Karena Berdiri, sikap. karena iklim yang ada di Asiatis dan Australis tidak mendukung untuk komodo hidup dan berkembang biak di sana. Oke, kita berikan aplaus yang diberikan oleh kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Apa masih ada pertanyaan lain? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Yang berikut kelompok 3, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Diharapkan kepada kelompok 1 dan 2 untuk tenang dan mendengar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara Mutera. Yang pertama, burung cenderawasih, burung namaduri, burung kasuri, burung muri, burung rajawali, kanguru pohon, badak irang, wargi, pemanjat Vietnam. Kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya.
Oke, dari kelompok 1 silahkan memberikan pertanyaan. Di wilayah Indonesia bagian timur manakah yang terdapat burung cendrawasih? Di wilayah pulau di Papua. Di wilayah Coba ulangi sekali lagi dengan suara keras. di wilayah Papua. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tidak ada pertanyaan lagi. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus kepada siswa. Sekian hasil diskusi dari ketiga kelompok. Semua jawaban, semua hasil diskusi yang diberikan sudah pas, sudah sangat pas dan memuaskan. Berarti materi yang telah diberikan tadi sudah dapat dipahami dan sudah dapat dimengerti. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah memberikan perhatian penuh untuk menerima materi yang telah diberikan. Waktu selanjutnya kita akan mengerjakan soal-soal secara individu, bukan secara kelompok. Namun sebelum daripada itu, Ibu mohon untuk lembaran kerja siswa yang telah dikerjakan tadi dikumpulkan. Kelompok 1. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran soal yang akan dikerjakan secara individu atau mandiri. Tetap duduk seperti sekarang, namun kerjanya masing-masing. Sudah bisa dimengerti apa yang Ibu omong? Sudah. Oke. Dari bagian sebelah sini ada yang bisa lengkapi? Arlinanda. Ya, Alfred Russel Wallace. Sudah dengar semua? Jadi, nama ahli yang membedakan jenis flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu Alfred Russel Wallace. Sudah bisa dimengerti dan diingat? Sudah. Oke, nanti minggu depan Ibu tanya lagi ya. Iya? Ya, Ibu. Ibu tanya pasti semua sudah tahu toh? Sudah ingat toh? Bisa ingat, minggu depan bisa ingat? Bisa. Oke. Dari materi tadi, Ibu mau sampaikan bahwa kita harus atau kita perlu
mempelajari tentang kondisi dan keadaan yang ada di wilayah kita. Kalau bukan kita yang mempelajari kita punya kondisi wilayah, maka siapa lagi yang mau untuk mempelajari kita punya kondisi dan keadaan yang ada di wilayah kita. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam wilayah kita atau wilayah Indonesia, maka kita sudah tahu apa penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Jangan ketika masalah sudah terjadi baru kita kaget. Orang lain yang datang kasih tahu kita bahwa oh di sini ada terjadi gempa bumi atau di sini ada terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari situ kita sebagai anak-anak bangsa atau warga negara Indonesia, kita wajib mempelajari kondisi dan keadaan wilayah kita, yaitu wilayah Indonesia. Maka dari situ sekian pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi kita tutup dengan ice breaking. Silahkan berdiri semua. Walaupun pelajaran sudah selesai, kita harus tetap semangat. Oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat dan hadir semua seperti hari ini. Bisa? Bisa! Oke, terima kasih. Dan yang berdoa, yang memimpin doa, silahkan maju ke depan. Sebelum berdoa, mungkin ada yang mau beres-beres dia punya meja. Sudah? Ambil sikap berdoa yang benar. Kita menghadap Tuhan, bukan menghadap teman atau siapa-siapa. Ambil sikap berdoa yang benar, menghadap Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, materi kita sampai dengan hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Minggu depan Ibu harap semua seperti hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena belajar akan membawa masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Mungkin sekian yang bertugas untuk siap. Siap. Selamat